Ya, kita minta tolong salah satu teman dari mana ini? Skolastikat Omi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, kita untuk doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan perlindungan-Mu hingga kami dapat memulai aktivitas pada pagi hari ini dan juga memulai kembali situasi mengajar belajar kami. Semoga kiranya dalam kelas pembelajaran pada pagi hari ini kami Engkau berikan berkat dan kekuatan yang melimpah untuk mengikuti pelajaran, untuk mempersiapkan diri kami untuk utusan yang Engkau akan berikan bagi kami melayani umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan meluangkan waktu secara khusus untuk berbicara tentang prolog Injil Yohanes. Kita ini sering mengatakan bahwa kalau orang itu memulai suatu perjalanan dengan baik, maka dia sudah menempuh setengah perjalanan itu. Lain halnya kalau mau berjalan itu sudah ragu-ragu, sudah takut, sudah gelisah, khawatir, tidak tahu arah, maka juga perjalanan kita nanti akan mengalami banyak kesulitan. Mungkin arahnya menjadi tidak jelas. Ini juga yang selalu harus kita bayangkan. Ketika kita membaca sebuah Injil atau sebuah tulisan tertentu, maka memahami pembukaan, memahami pengantar, itu adalah satu langkah yang sangat penting. Kalau kita mempunyai buku lah, saya punya buku ini ya, The Death of Jesus in Early Christianity. Bukunya tebal. Apa yang harus kita buat pertama kali ketika kita membaca sebuah buku? Biasanya kita pasti membuka bagian paling awal, pengantarnya atau pembukaannya di sini. Nah, kalau kita membaca pembukaan ini dengan baik atau pengantarnya ini dengan baik, lalu praktis kita sudah dibimbing langkah demi langkah untuk tahu apa yang ada di dalam keseluruhan buku ini. Dan itu selalu kita buat. Maka membaca dengan cermat pengantar sebuah buku itu biasanya mengantar kita pada satu jalur yang sebetulnya mau ditunjukkan oleh penulis buku itu. Ya, bagaimana kita harus berjalan mengikuti alur keseluruhan isi buku itu sampai akhir untuk bisa memahami. Kalau kita mengawali dengan baik, lalu biasanya kita juga terbantu untuk mengikuti seluruh isi buku itu sampai akhir. Nah, begitu juga kalau kita memahami misalnya Injil-Injil kita. Membaca bagian paling awal dari Injil itu sudah membantu kita untuk mengetahui apa yang nanti akan diceritakan oleh penginjil dalam keseluruhan Injilnya. Katakanlah kalau saya mengambil Injil Markus misalnya, ada judul yang seringkali disebut incipit dari Injil Markus. Judulnya, Permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, di Markus bab 1 ayat 1. Sehingga orang yang membaca Injil Markus itu dan membaca bagian pembukaan ini, pengantar singkat ini, judul, lalu orang sudah tahu ini buku tentang apa toh? Oh, yang dimuat dalam buku ini adalah Injil, kabar gembira, kabar sukacita. Kabar sukacita tentang apa? Tentang Yesus. Nah, Yesus itu siapa? Oh, Yesus itu Kristus, Yesus itu Anak Allah. Sehingga ketika kita membaca Injil Markus, kita sudah diberitahu oleh Markus. Dalam bagian pertama, kamu akan banyak mengikuti kisah tentang Yesus yang diakui sebagai Kristus. Dan bagian pertama ini akan berpuncak nanti pada bab 8 di dalam pengakuan Petrus itu ya. Engkau adalah Mesias dari Allah. Lalu setelah pengakuan itu, Yesus akan menjelaskan banyak hal tentang anak manusia, tentang dirinya sebagai utusan Allah. Dan bagian kedua ini akan berpuncak pada pengakuan yang lain,
yaitu pengakuan kepala pasukan di bawah salib Yesus. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, itu kalau kita hati-hati cermat membaca awal Injil, permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, Markus sudah menunjukkan, kalau kamu membaca tulisan saya ini, kamu akan mengenal Yesus yang diimani sebagai Kristus, Mesias, dan anak Allah. Nah, di dalam Injil Yohanes, tujuan penulisan Injil sudah kita baca kemarin di akhir. Ya, supaya orang yang membaca Injil Yohanes itu percaya. Dalam arti semakin percaya atau dalam arti menjadi percaya. Itu dua-duanya ada di dalam pemahaman Yohanes. Apa yang harus dipercayai? Yesus. Ya. Apa yang kamu percaya dari Yesus? Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Sehingga ketika membaca Injil itu, orang sudah dibantu untuk mengenali sebetulnya siapa Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, ini yang kemarin dalam pertemuan minggu yang lalu kita bicarakan. Supaya orang yang membaca Injil Yohanes itu menjadi percaya. Kalau semula belum percaya. Atau semakin percaya. Kalau semula dia sudah percaya. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, kita cermati kemarin, sebagian besar teks Injil Yohanes itu memberi nuansa bahwa Injil Yohanes ditujukan pertama-tama untuk orang-orang Kristen. Mereka yang sudah mengimani, mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, bagi mereka, Injil ini ditulis. Lalu minggu lalu kita tanya, mengapa ini? Penulis Injil Yohanes harus menuliskan Injilnya kalau jemaatnya itu sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Lalu dari diskusi kita tentang bab 9, lalu kita mencoba melihat, oh ternyata ada situasi khusus yang dihadapi oleh jemaatnya Yohanes. Dan situasi khusus itu rupanya dihadapi berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang tidak mau mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Bahkan yang juga sudah membuat kesepakatan, keputusan bahwa semua orang Yahudi yang mengimani Yesus sebagai Mesias, anak Allah itu akan dikucilkan dari sinagoga. Nah, dalam situasi konflik ketegangan melawan saudara-saudaranya sendiri, orang-orang Yahudi, lalu ada macam-macam sikap yang muncul. Ada yang menyangkal imannya, ada yang menyangkal Yesus sendiri, ada yang kemudian sembunyi-sembunyi menutupi imannya, atau ada yang mengundurkan diri sebagai murid-murid Yesus dan kembali ke sinagoga, kembali menjadi orang Yahudi. Dan ada sikap-sikap di mana orang menjadi takut, ya, menyembunyikan diri, tidak mau mengakui secara terus terang bahwa dia adalah pengikut Yesus, bahwa dia adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, bagi jemaat Kristen yang sedang mengalami ketakutan, goncangan iman inilah Injil ini ditulis. Supaya apa? Supaya dengan membaca Injil ini, kisah tentang Yesus, kamu semakin percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, ini alternatif pertama kemarin yang kita bahas. Kalau Injil ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang sedang mengalami ketakutan supaya mereka diteguhkan. Dengan demikian, ciri Injil Yohanes adalah ciri kata-ketik, menggemakan iman yang sudah ada, yang sudah dimiliki, yang kebetulan waktu itu mau ditutup-tutupi karena ketakutan itu. Kemungkinan yang kedua yang kita bahas kemarin, Injil Yohanes ini juga ditulis supaya kamu menjadi percaya. Supaya orang yang semula belum percaya menjadi percaya. Maka Injil ini bersifat evangelistik yang memang ditujukan untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus. Supaya mereka yang belum mengenal Yesus dengan membaca Injil Yohanes, mereka lalu menjadi percaya. Tetapi juga bisa diartikan dengan cara yang lain. Bahwa dalam teologinya Yohanes, dalam konsep pemikiran teologis Yohanes, menjadi percaya itu bukan sesuatu yang sekali jadi. Dan ini mohon dicermati. Ini dalam pengalaman kita, dalam kesadaran iman saya, ini yang menjadi penting.
bahwa tidak cukup satu kali orang mengatakan, saya percaya Yesus adalah Mesias anak Allah. Saya percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tetapi kepercayaan itu sendiri selalu adalah keputusan yang dibuat dari waktu ke waktu. Ya, sekarang saya percaya, saya diuji dalam iman saya membuat keputusan yang baru. Ya, kepercayaan yang semakin teguh. Ada ujian lagi, saya membuat keputusan iman lagi. Nah, dalam rangkaian pilihan-pilihan untuk mengimani Yesus seperti inilah, sebetulnya penginjil Yohanes itu sedang berbicara. Yang itu ditampilkan dalam kisah si buta kemarin. Ditanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Oh, dia yang disebut Yesus. Orang yang disebut Yesus. Ditanya lagi oleh orang-orang tetangganya itu. Ya, tetap mengatakan, oh dia adalah orang yang diutus oleh Allah. Diinterogasi, oh dia adalah nabi. Sampai pada akhirnya orang itu ketemu dengan Yesus sendiri. Yang menyatakan, aku adalah anak Allah. Percayakah engkau? Nah, sehingga pengalaman si buta itu menunjukkan dari satu tahap pengalaman iman, dia mengalami ujian, diinterogasi, ditanya, diserang, sampai dia membuat keputusan iman yang baru. Dan ini tidak pernah selesai ini. Tetapi keputusan untuk mengimani Yesus akan diuji lagi, diserang lagi, menghadapi banyak tantangan dan konflik lagi. Dia membuat keputusan iman yang baru. Sehingga dari waktu ke waktu, orang selalu harus membuat keputusan iman. Nah, itu nanti akan menjadi jelas. Petrus sudah sekian lama mengikuti Yesus. Ketika ditanya, bukankah engkau salah satu murid dari orang itu? Petrus mengatakan, bukan. Berarti dia menyangkal. Ditanya lagi, bukankah engkau salah satu murid dari orang itu? Bukan. Ya, berkali-kali Petrus harus menyangkal. Sampai pada akhirnya dia harus membuat keputusan. Apakah akan menyangkal dan meninggalkan Yesus? Ataukah akan tetap mengikuti Yesus dengan semua konsekuensi yang harus dia hadapi? Begitu juga di bagian akhir kita temukan tokoh seperti Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, yang sebetulnya orang-orang yang sudah mengimani Yesus, percaya kepada Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi. Nah, selama itu mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai murid Yesus. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, para murid yang lain mungkin melarikan diri, dikisahkan seperti itu. Mereka yang semula sembunyi-sembunyi, sekarang keluar dari ketersembunyian mereka. Mereka minta, ya, Yusuf dari Arimatea itu minta kepada Pilatus supaya diizinkan untuk menguburkan jenazah Yesus. Nah, ini juga tindakan simbolik. Ya, karena siapa yang bertanggung jawab untuk menguburkan gurunya itu adalah murid-muridnya. Nah, dengan cara seperti itu, Yusuf dari Arimatea meminta jenazah Yesus untuk dikuburkan. Dia mau mengatakan sebetulnya saya adalah murid Yesus. Maka orang seperti Yusuf dari Arimatea ini sebetulnya tokoh simbolik di dalam Injil Yohanes. Murid Yesus yang semula menyembunyikan diri, sekarang dia tampil dalam situasi kritis saat itu. Ya, ketika murid-murid yang lain meninggalkan Yesus, dia justru tampil untuk mengambil jenazah Yesus. Begitu juga Nikodemus yang di dalam bab 3 itu datang kepada Yesus di waktu malam. Ya, pada waktu gelap. Mengapa waktu malam, mengapa waktu gelap? Lalu nanti akan kita lihat di bab 3. Ya, dia seorang Farisi, pemimpin Yahudi, datang kepada Yesus. Padahal pemimpin Yahudi yang lain itu menolak untuk percaya pada Yesus. Maka dia datang pada waktu malam dalam ketersembunyian. Tidak mau diketahui oleh orang lain. Tetapi kemudian bercakap-cakap dengan Yesus. Ya, berdiskusi dengan Yesus, semakin mengenal siapa Yesus. Sampai di bab 7, dia mulai berani membela Yesus. Di hadapan Sanhedrin, di hadapan Mahkamah Agama, di mana dia menjadi anggotanya. Dan pada akhirnya Nikodemus tampil sekali lagi di bab 19 ketika dia mengurapi jenazah Yesus dengan minyak wangi yang 50 kati itu. Berarti itu seperti memandikan, tidak mengurapi jenazah itu. Ya, dengan minyak wangi. Dan dengan cara demikian Nikodemus juga mau mengatakan, aku adalah murid Yesus yang mati di salib ini.
Nah, ini yang kemarin kita lihat. Maka tujuan Injil Yohanes adalah membawa orang pada iman yang semakin dalam, pada iman yang semakin teguh, ya, bahwa iman itu bukan suatu keputusan sekali jadi. Ini untuk pengalaman hidup kita pun saya kira ini justru teologi hidup beriman yang sangat nyata. Maka kalau dikatakan bahwa Injil Yohanes itu Injil yang paling sulit dalam arti tertentu, iya. Tetapi kalau kita memahami prinsip-prinsipnya Injil Yohanes, maka Injil Yohanes ini justru Injil yang sangat dekat dengan pengalaman hidup iman kita. Ya, hidup kita sendiri kan seperti itu. Ya, hampir sebagian besar dari kita lah ini dibaptis ketika kita masih bayi. Dan itu bukan keputusan kita. Kita belajar, kita dididik, kita dibimbing di dalam iman kita sampai saya membuat keputusan-keputusan tertentu dalam iman saya ini. Dan ini akan diuji terus sampai akhir. Contohlah, ya saya sudah berapa tahun ya mengajar Injil Yohanes sejak 2007. Dan suatu ketika saya mengajar Yesus yang mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena sudah belajar di FTW, sudah belajar di Roma, kata-kata itu sudah sangat lekat di dalam benak saya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan suatu hari setelah saya mengajar di FTW, saya pulang ke seminari waktu itu. Dan duduk di kursi kamar saya itu. Dan mulai ada pemikiran, yang saya ajarkan tadi, saya yakini atau tidak. Yang dikatakan oleh Yesus, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu tinggal di dalam otak saya, pikiran saya sendiri karena saya belajar, atau kata-kata itu sudah menjadi pilihan iman saya, pilihan batin saya. Oh ya, saya memilih Yesus. Kalau saya memilih Yesus, saya memilih jalan yang benar yang membawa saya pada hidup yang kekal. Itu juga yang dikatakan di tujuan Injil Yohanes. Dan supaya dengan percaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Maka apa yang diharapkan? Saya percaya akan Yesus. Siapa tahu Yesus? Dia mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saya memilih Yesus, berarti saya memilih jalan yang benar yang membawa saya pada hidup yang kekal. Karena Injil Yohanes nanti akan mengatakan hidup kekal itu ada di mana? Atau ada dalam kesatuan dengan Allah, sang sumber hidup ini. Prolog akan menjelaskan hal itu yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Dan kalau hidup kekal itu hanya ada pada Allah, maka harus ada pribadi tertentu, figur tertentu yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan Yesus itu mengatakan, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka siapa yang bisa membawa saya sebagai jalan menuju kepada Bapa supaya saya sampai ke rumah Bapa adalah Yesus. Dan apa yang membuat saya yakin, apa yang menjamin iman saya itu adalah asal-usul Yesus. Hanya orang yang berasal dari Allah yang bisa membawa kita kepada Allah. Jadi dia harus berasal dari Allah dulu, supaya dia bisa membawa kita kepada Allah. Nah, perhatikan ini nanti yang akan menjadi isi dari prolog. Dan kalau kita membaca prolog dengan baik, kita bisa memahami dengan baik juga teologi Yohanes. Maka saya akan meluangkan cukup banyak waktu untuk membahas prolog Injil Yohanes. Ya, bahwa hanya dia yang berasal dari Allah, kita bayangkan Allah ini di atas, dia yang berasal dari Allah yang sekarang tinggal bersama kita, yang akan membawa kita kepada Allah. Nah, perhatikan ini adalah gagasan Helenis. Ini adalah filsafat Yunani, ya, yang kita kenal sebagai gnostisisme itu. Jadi ini aliran filsafat di dalam kekristenan. Orang hanya bisa sampai kepada yang ilahi, yang abadi, kalau mempunyai gnosis. Masih ingat ya kata gnosis itu artinya apa? Ya, gnosis itu artinya pengetahuan. Ya, hanya kalau ada orang di dunia ini yang bisa mengenal Allah, bisa tahu Allah, dia bisa sampai kepada Allah.
Ya, bayangkan ya dalam filsafat Neoplatonisme itu, yang abadi, Allah itu ada di dunia yang sangat berbeda dengan kita yang materi ini, yang dunia ini. Dan dunia ini tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan pernah terhubung dengan Allah ini. Allah dengan dunia ini tidak bisa disatukan. Tetapi ada kemungkinan ketika Allah itu mengutus utusannya ke dunia ini, kepada manusia, untuk membawa gnosis, membawa pengetahuan, atau kita sebutnya juga membawa wahyu. Kalau ada utusan Allah yang mewahyukan kepada manusia tentang Allah, maka manusia bisa mengenal Allah. Dan manusia yang mengenal Allah, inilah yang kemudian akan masuk dalam kesatuan dengan Allah. Nah, Injil Yohanes menggunakan pola pikir itu. Supaya manusia bisa sampai kepada Allah, Allah harus mengutus utusannya kepada manusia, membawa gnosis, membawa wahyu untuk memberitahukan, mewahyukan siapa Allah. Nah, ketika orang di sini mengenal Allah, lalu dia akan masuk dalam kesatuan dengan Allah. Nanti di bab 17, di dalam doa Yesus akan mengatakan, dan inilah hidup kekal itu, bahwa semua orang mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusanmu. Maka apa yang dimaksud dengan hidup abadi di dalam Injil Yohanes adalah orang mengenal Allah. Tetapi harus kita pahami sejak awal, dalam pemahaman Yohanes, mengenal itu tidak hanya mengenal secara intelektual, tetapi mengenal itu berarti menerima. Mengenal itu berarti mengalami kesatuan. Itu artinya mengenal. Jadi bukan hanya mengenal dalam arti rasional, intelektual, tetapi kesatuan. Saya mengenal Allah itu maksudnya saya bersatu dengan Allah. Saya mengenal kehendaknya itu berarti saya menjadikan kehendaknya itu sebagai milik saya yang saya kerjakan. Nah, tema ini yang akan kita bahas pagi hari ini ketika kita masuk ke pembahasan tentang prolog Injil Yohanes, ya, yang akan menggambarkan Yesus adalah Sang Sabda yang semula bersama dengan Allah, kemudian turun dalam hidup kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Dan pada saatnya Yesus akan kembali kepada Bapa untuk membawa kita ya ke rumah Bapa, supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Baik, ini ringkasan dari apa yang kemarin saya katakan, kita jelaskan dalam diskusi di bab 9 dan pengantar untuk masuk dalam prolog pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan informatif dulu sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan tentang hal ini? Oke, kalau tidak, saya akan menjelaskan prolog. Bahan bisa diambil dari buku saya yang ada di sini, yang merupakan diktat kuliah kita. Saya kira tidak terlalu sulit, halaman 53 sampai 69. Lalu pasti buku ini tidak cukup, ya, buku ini terlalu sederhana isinya. Maka saya menyarankan di bagian belakang ada daftar pustaka. Dan ini adalah komentar-komentar yang menurut saya sangat bagus ya selama saya belajar Injil Yohanes. Maka di sana ada Raymond E. Brown, ini adalah seri Anchor Bible. Maka silakan dicari di perpustakaan. Kalau di seminari tinggi di Kolsani pasti ada, itu seri Anchor Bible. Ya, judulnya Yohanes. Yang saya pakai di sini adalah yang bahasa Itali karena saya punyanya yang bahasa Itali. Tapi kalau di perpustakaan itu ada 2 volume Injil Yohanes. Maka cari yang volume pertama Injil Yohanes, ditulis oleh Raymond E. Brown. Atau C.H. Dodd, ini suatu tafsiran yang sangat tradisional, The Interpretation of the Fourth Gospel. Ini tokoh yang selalu dibicarakan kalau kita bicara tentang Injil Yohanes, ya. Brown, Dodd itu selalu dibicarakan. Peter Ellis itu juga mempunyai suatu komentar tentang Injil Yohanes yang
lebih menyoroti strukturnya, ya, bahwa Injil Yohanes itu disusun dalam struktur 7 bagian. Dan ini bagus. Kemudian ada Leon Morris, itu The Gospel According to John, Ramsey, The Glory of God. Kemudian yang terakhir itu Reader Boss, The Gospel of John. Ini tidak ada bukunya, tetapi ada fotokopinya. Saya pernah fotokopi dan saya letakkan di perpustakaan seminari tinggi di bawah, itu ada buku. Maka silakan nanti mengambil salah satu atau dua dari ini, atau kalau kalian terbiasa download buku sendiri di pdfdrive.com, itu cari buku-buku ini. Ya, tidak semua ada tentu saja. Atau cari yang buku komentar Injil Yohanes dan baca bagian prolog untuk memperkaya kasanah pemahaman kita. Nah, saya akan menggunakan PowerPoint yang sudah saya berikan di sana, di dalam LMS kita. Baik, namanya saja prolog, ya. Pro itu di depan, logos itu kata-kata. Maka kata-kata yang ada di depan, ini berarti ini adalah pengantar. Apa yang kita cermati di dalam prolog ini nanti akan penting dalam keseluruhan Injil, untuk memahami keseluruhan Injil. Ya, bisa dibayangkan yang tadi saya katakan. Sebuah buku yang baik biasanya juga memiliki pendahuluan yang baik. Nanti kalau menulis paper, ya, menulis pendahuluan itu baik, lalu orang yang membaca pendahuluan sudah dibantu untuk mengerti kira-kira nanti isi paper ini apa. Kalau pendahuluannya baik, orang yang membaca paper itu akan dengan senang membacanya. Tetapi kalau pendahuluannya sudah jelek, orang tidak akan meneruskan membaca paper itu. Begitu juga kalau kita nanti membuat skripsi, pendahuluan yang baik itu sudah membuat orang akan tertarik untuk membaca. Dan pendahuluan yang baik itu sudah mengantar pembaca pada apa yang nanti akan dibicarakan. Sekarang kita bicara Injil Yohanes. Besok kalau bicara misalnya Injil-Injil sinoptik atau surat-surat Paulus pun harus diperhatikan baik-baik pendahuluannya. Apalagi surat Paulus, ya, bagian pendahuluan itu kunci untuk memahami seluruh isi. Begitu juga prolog Injil Yohanes ini adalah kunci untuk memahami seluruh Injil. Kalau kita memahami dengan baik misalnya siapa Yesus di dalam prolog ini, lalu kita akan dibantu untuk memahami siapa Yesus di dalam keseluruhan Injil Yohanes. Nah, prolog ini ada di Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18, ya, nanti bisa kita baca bersama-sama. Saya menjelaskan pengantar umumnya dulu. Ya, bahwa prolog ini salah satu bagian di dalam Injil Yohanes yang bentuknya adalah puisi. Ya, kalau di dalam teks kita memang tidak kelihatan kalau ini adalah bentuknya puisi. Tetapi kalau kita mengikuti teks Yunaninya, lalu akan sangat kelihatan bahwa bentuknya adalah puisi. Nanti beberapa catatan masih akan saya berikan di LMS tentang hal ini. Contoh bahwa prolog itu sebetulnya adalah sebuah puisi. Maka ini adalah sebuah kidung, sebuah lagu, madah, yang berbeda dari teks Yohanes yang lain. Dan kita akan bertanya, mengapa dari Injil Yohanes yang begitu panjang, 21 bab itu, yang bentuknya puisi, hanya prolog ini. Ya, sesudah prolog, bab 1 ayat 19 sampai nanti bab 21 ayat terakhir, tidak ada lagi puisi. Ya, puisi itu seperti Mazmur, itu katakanlah, itu puisi. Di dalam Injil Yohanes hanya bagian prolog inilah yang jenis sastranya atau bentuk sastranya adalah puisi. Nah, maka ini sudah membuat orang berpikir, kok bisa ya yang ditaruh dalam bentuk puisi hanya prolognya. Orang sudah mulai berpikir, apakah ini tambahan? Ya, ada suatu cerita tentang Yesus dan kemudian ditambah dengan prolog. Ataukah ini memang bagian asli dari Injil
yang ditulis oleh penginjilnya. Kalau memang ditulis oleh penginjilnya, mengapa di bagian lain tidak ada puisi seperti ini? Nah, ini sudah memunculkan pertanyaan. Dari sudut pandang jenis sastranya, orang sudah bertanya-tanya, sebetulnya prolog ini bagian asli dari Injil Yohanes, ataukah ini bagian yang ditambahkan oleh seorang redaktur dalam tahap kemudian? Ini nanti kita diskusikan di belakang. Tetapi perhatikan yang pertama ini adalah prolog ini ada dalam bentuk puisi, kidung, himne. Dan kemungkinan memang prolog ini merupakan himne yang sudah tua. Kalau kalian membaca komentar-komentar Injil Yohanes tentang prolog, sebagian besar komentator mengatakan bahwa prolog ini sebetulnya diambil oleh penginjil Yohanes dari sebuah kidung atau madah yang sudah ada lebih dahulu. Sebelum Injil Yohanes itu ditulis, madah ini sudah ada, yang kemudian diambil oleh penginjil, diletakkan di dalam bagian paling depan dari Injilnya. Ya, pasti kemudian diredaksi, diedit ya, dari madah yang asli menjadi prolog itu pasti sudah berbeda ya, di mana diubah-ubah. Ingat seperti Lukas itu mengambil kidung Hana yang kemudian diedit sedemikian rupa sehingga menjadi kidung Maria. Hingga kalau kita lihat kidungnya Hana itu sama dengan kidungnya Maria. Karena Lukas mengambil dari teks yang sudah ada, yang kemudian teks madah kuno itu ditempatkan di mulutnya Maria. Maka dibandingkan madah Hana dengan madah Maria itu sama. Begitu juga ini, ada madah kuno yang kemudian diambil oleh redaktor Injil Yohanes ini dan ditempatkan sebagai pengantar keseluruhan Injil. Ya, pembuka dari seluruh Injil. Nah, maka disebut prolog karena ini memang kata-kata yang ditempatkan di pros, kata-kata yang ditempatkan di depan untuk menjadi pengantar bagi keseluruhan Injil. Dengan demikian, kalau kita memahami prolog dengan baik, kita akan dibantu untuk memahami seluruh Injil Yohanes itu juga dengan baik. Nah, apa yang menjadi inti dari prolog ini sebetulnya adalah mau bicara tentang Sang Sabda atau Logos. Dan ini tema yang akan menjadi kunci, siapa sebetulnya Sang Sabda itu. Ya, maka kita akan memperhatikan di sana. Di dalam prolog itu ada pembahasan tentang preeksistensi. Bahwa sebelum ada Sang Sabda itu eksisten dalam diri Yesus, dia sudah ada lebih dahulu. Ya, maka sebelum Yesus itu ada di dunia ini, lahir dari Maria itu, dia sudah ada lebih dahulu. Dalam rupa apa? Dalam rupa Logos, yang sudah sedari semula itu bersama dengan Allah. Maka ini hal yang pertama, bahwa Sang Sabda itu bersama dengan Allah. Tadi kan saya katakan, tadi ya, tadi kan saya mengatakan, paham filosofi yang digunakan oleh Yohanes, bahwa dunia ini terpisah dari Allah. Ya, ini dua realitas yang berbeda sama sekali. Ini abadi, ini tidak abadi, fana. Ya, ini yang ideal, ini yang tidak ideal. Dua dunia ini tidak akan pernah disatukan. Dunia yang materi ini hanya akan bisa sampai kepada Allah, tadi dikatakan, kalau ada utusan dari Allah yang datang ke dunia ini. Nah, bayangkan sekarang, siapa utusan yang akan diutus oleh Allah datang ke dunia ini adalah Yesus. Tetapi Yesus itu baru kita kenal di sini. Ya, sebelum Yesus itu lahir, tinggal bersama dengan kita, Yesus itu sudah ada bersama dengan Allah. Ya, dalam keabadian, maka Sang Sabda itu akan menjadi daging, tinggal bersama dengan kita dan kita melihat kemuliaan Allah. Ya, dia semula bersama dengan Allah, pre-eksisten, kemudian dia eksis dalam hidup di dunia ini.
Nah, ketika dia hidup di dunia ini, menjelma menjadi manusia, menjadi daging, namanya adalah Yesus Kristus. Tetapi juga dalam konsep filsafat Yunani, ini yang abadi masuk ke yang materi, ini pasti tidak ideal. Ya, yang abadi masuk ke dalam materi pasti nanti tujuannya supaya kembali lagi ke yang abadi. Ya, ingat kalau roh itu masuk dalam yang materi, ya, menjadi satu dengan daging seperti kita, maka orang akan mengatakan roh itu masuk dalam penjara. Badan kita ini adalah penjara jiwa. Badan kita ini adalah kuburan jiwa. Maka yang diidealkan apa? Kematian. Karena kalau orang mati, lalu jiwa ini akan kembali ke dunianya. Ke dunia ide, ke dunia roh, ke dunia abadi. Maka tadi Sang Sabda menjelma menjadi daging, menjadi manusia dalam diri Yesus itu, dan pada akhirnya dia akan mati dan kembali kepada Allah. Paham ya? Ini lingkaran, ini yang harus dipahami. Bahwa dia semula berasal bersama dengan Allah dalam keabadian, masuk dalam kefanaan hidup manusia, tetapi lewat salib dan kebangkitan dia akan kembali lagi kepada Allah. Nah, saya harap gambaran ini dipahami lebih dahulu, karena ini akan menentukan cara kita membaca Injil Yohanes. Ya, jadi dia yang abadi, Sang Sabda yang abadi, sekarang masuk dalam ketidakabadian hidup manusia, dalam kefanaan hidup, dalam diri Yesus. Dan nanti dalam kematian dan kebangkitannya, dia akan meninggalkan kefanaan ini untuk kembali kepada Bapa. Dan hanya dia yang berasal dari Allah inilah yang bisa membawa kita kepada Allah. Hanya dia yang berasal dari keabadian inilah yang bisa membawa dunia ini juga sampai pada keabadian itu. Dan dia bisa membawa dunia sampai ke keabadian lewat apa? Lewat salib. Ya, maka nanti lihat bagaimana penginjil Yohanes mengartikan salib. Tidak ada kesan negatif sedikit pun tentang salib. Tidak ada kesan derita sedikit pun tentang salib. Karena justru salib itu adalah saat ketika Yesus, anak Allah ini ditinggikan dan dimuliakan. Saat ketika Yesus ini kembali kepada Bapanya, masuk kepada Bapa. Dan hanya dia yang berasal dari Allah yang akan membawa kita kepada Allah. Sehingga Yesus bisa mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus hidup di sini. Dan mengapa Yesus bisa mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Karena dia berasal dari Allah. Dia diutus oleh Allah. Perhatikan nanti sebutan yang paling disukai oleh Yesus untuk menyebut dirinya, dia akan selalu mengatakan, aku diutus oleh Bapa. Atau Bapa mengutus aku. Ya, kalau misalnya ketika Yesus itu ketemu wanita Samaria, kemudian wanita Samaria itu pulang ke kotanya, lalu para murid datang kepada Yesus, mengajak Yesus makan. Yesus mengatakan, aku punya makanan yang tidak kalian kenal. Di bab 4. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Sehingga kalau Yesus menyebut Allah, dia akan menyebut dia sebagai Bapa yang mengutusnya. Kalau dia menyebut dirinya sendiri, dia akan mengatakan anak yang diutus oleh Bapa. Diutus untuk apa? Diutus untuk membawa gnosis tadi. Diutus untuk membawa pewahyuan tentang siapa Allah. Nah, karena dia adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dia bisa menyatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini kalau kita tempatkan dalam konteks alam pikir Yunani pada waktu itu, ada sekian banyak orang yang menawarkan jalan menuju pada keabadian. Tidak hanya Yesus. Ya, sekian banyak filsuf itu juga menawarkan jalan menuju pada keabadian. Nah, mana jalan yang oleh orang Kristiani diimani, dipegang teguh
adalah jalan yang namanya Yesus Kristus ini. Maka Yesus itu adalah jalan yang benar yang membawa kita pada hidup yang kekal. Nah, ini sudah mulai ditampilkan oleh penginjil Yohanes di dalam prolog tadi. Saya kembali ke slide kita tadi. Maka dia preeksisten, ada sebelum dia menjelma. Kemudian sang sabda itu menjadi daging. Ya, kita seringkali juga menerjemahkan dengan dan sang sabda itu menjadi manusia. Tetapi kalau teks aslinya itu memang mengatakan sang sabda itu menjadi daging. Ya, bisa kalian pahami mengapa Yohanes itu mengatakan daging, tidak mengatakan manusia? Ya, ini adalah untuk menampakkan betapa berbedanya realitas Allah yang ilahi, yang abadi itu dengan realitas kedagingan kita. Materi kita ini loh. Maka dikatakan sang sabda yang adalah Allah itu menjelma menjadi daging. Ya, menjadi manusia maksudnya. Tidak hanya menjelma menjadi manusia tetapi tinggal bersama dengan kita. Nah, sang sabda yang tinggal bersama dengan kita ini kita kenal dalam diri Yesus. Nah, apa yang menjadi tugas Yesus selama hidupnya ini adalah untuk mewahyukan siapa Bapa, untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Nah, setelah itu selesai, dia akan kembali kepada Bapanya. Ya, maka lingkaran hermeneutik Injil Yohanes ini mohon dipahami karena ini nanti membantu kita untuk membaca setiap bagian dari Injil Yohanes. Dalam kuliah kita tentu saja tidak bisa membaca seluruh bagian Injil Yohanes. Tetapi bagian-bagian yang pokok itu nanti akan saya jelaskan, kita diskusikan bersama, supaya paham pokok Injil Yohanes itu kita tangkap. Ya, detail-detailnya nanti bisa dipelajari sendiri dalam kuliah-kuliah selanjutnya. Ya, saya belajar Injil Yohanes dalam satu semester itu seingat saya hanya bab 1 sampai bab 4. Ya, waktu saya kuliah di Roma itu. Jadi satu semester hanya mempelajari bab 1 sampai bab 4. Lalu karena saya masih tertarik dengan Injil Yohanes, baru kemudian saya lanjutkan bab selanjutnya. Ya, maka ini perlu kita pahami, begitu kita membaca prolog dengan baik, sebetulnya kita sudah diantar untuk masuk dalam Injil Yohanes. Ya, prolog itu bicara tentang Sang Sabda. Maka ini adalah himne tentang Sang Sabda, himne tentang Logos. Logos yang seperti apa? Yang semula bersama dengan Allah, kemudian diutus oleh Allah menjadi manusia, untuk mewahyukan siapa Allah kepada manusia. Supaya pada akhirnya dia bisa membawa manusia ini masuk dalam kesatuan dengan Allah. Nah, kesatuan dengan Allah inilah yang di dalam Injil Yohanes disebut sebagai hidup abadi. Atau kalau di dalam Injil-Injil sinoptik ini sejajar dengan yang namanya kerajaan Allah. Ya, orang masuk ke dalam kerajaan Allah itu maksudnya orang masuk dalam hidup abadi. Nah, kalau di dalam paham-paham sinoptik yang sangat dekat dengan tradisi Yahudi, maka yang dibayangkan adalah surga. Dan surga itu adalah kerajaan Allah. Dalam paham yang lebih filosofis Helenis, orang tidak membayangkan suatu tempat tertentu. Tetapi orang membayangkan suatu keadaan yang abadi, yang bukan suatu realitas yang fisik fana tadi. Maka dibayangkan orang masuk dalam kerajaan surga itu orang masuk dalam keabadian. Dan keabadian ini tidak ada di dunia ini. Keabadian ini hanya ada bersama dengan Allah. Dengan demikian kita selalu memahami arti pentingnya kita belajar filsafat Yunani. Ya. Hanya kalau kita memahami filsafat Yunani, Plato, Neoplatonisme seperti ini, kita bisa memahami alam pikirnya Injil Yohanes. Ya, maka sambil membaca Injil Yohanes, coba ulang kembali apa yang diajarkan mungkin oleh Romo Moll ya tentang Plato, Neoplatonisme, alam pikir Yunani klasik itu. Karena mau tidak mau, pemikir, penulis seperti Yohanes dipengaruhi oleh alam pikir waktu itu.
cara berpikir waktu itu, filsafat waktu itu. Nah, ini kita pelan-pelan kita kenali supaya nanti kita terbantu. Karena Injil Yohanes itu sangat kental filsafatnya. Mungkin karena itu lalu dikatakan Injil Yohanes itu Injil yang paling sulit dimengerti. Tetapi pelan-pelan kalau kalian mempelajari Injil Yohanes dengan tekun, dengan sabar, lalu akan menjadi jelas Injil Yohanes itu Injil yang cara berpikirnya sangat dekat dengan cara beriman kita. Ya, maka pelan-pelan nanti beberapa pokok di dalam Injil Yohanes itu semoga ditangkap, lalu juga menjadi bekal kita ke depan. Ada pertanyaan atau tanggapan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke prolog tadi? Jelas ya yang saya katakan atau ada kesulitan untuk dimengerti? Oke, kita sekarang masuk ke slide tentang prolog tadi. Nah, saya itu orang-orang yang termasuk orang yang cukup bodoh dalam belajar, maka harus membuat cara gimana saya memahami prolog itu dengan baik. Ya, maka saya menggambarkan yang tadi saya katakan itu dalam bagan seperti ini. Ada realitas pertama, yaitu Allah yang abadi, yang tidak terjangkau oleh manusia, oleh dunia ini. Dan realitas yang kedua adalah realitas dunia kita. Dan antara Allah dan dunia ini ada jurang yang tidak mungkin lagi diseberangi. Katakanlah di sini ada batas yang tidak bisa dijembatani. Ini terpisah. Sama sekali. Sehingga dunia ini tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Sama sekali. Karena ini realitas yang sangat berbeda. Allah ilahi, yang dunia ini duniawi, manusiawi. Allah itu roh, yang ini adalah materi. Dan ingat di dalam paham dualisme filsafat Yunani, dalam paham Plato, Neoplatonisme, ini dua dunia yang harus dipisahkan. Yang ideal mana? Yang ideal adalah yang bersama dengan Allah di sini. Yang ilahi, yang abadi. Sementara yang ada di dunia ini sama sekali tidak ideal. Fana, sementara, akan mati. Nah, paham ini juga diambil oleh penginjil Yohanes. Hanya kalau Allah itu mengutus utusannya ke dunia ini, lalu mewahyukan siapa Allah kepada dunia, maka dunia bisa mengenal Allah. Kalau tidak ada. Nah, ini yang disebut paham gnosis, gnostisisme dalam tradisi kekristenan. Jadi gnostisisme itu paham kekristenan, ya, tradisi rohani kekristenan yang sudah sangat bergabung dengan filsafat Yunani, yang cirinya dualis itu. Maka hanya kalau Allah itu mengutus utusannya untuk membawa ya, gnosis. Ya, kalau membawa gnosis, pengetahuan, wahyu, maka dunia ini bisa mengenal siapa itu Allah. Nah, sekarang mau kita lihat ini di dalam prolog Injil Yohanes. Apakah hal seperti itu dipakai oleh penginjil Yohanes? Kita sambil membaca prolog Injil Yohanes ya. Kita buka Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, saya tidak bisa menggambarkan bagaimana firman, ya saya gambar di sini kayak matahari gitu. Pada mulanya adalah firman. Nah, sekarang pertanyaannya, pada mulanya ini kapan? Ya, kalau sampai pada tahap ini saja kita belum bisa menjawab pada mulanya itu kapan. Tapi ingat-ingat dulu, di sini ada kata pada mulanya. Dan teks perjanjian lama yang dibuka dengan pada mulanya itu adalah kitab Kejadian. Bereshit bara Elohim.
Ya, rosh itu kepala, be itu di kepalanya, di awalnya bara Elohim, Elohim bara, Elohim menciptakan. Maka kata pertama dari kitab Kejadian ini diambil oleh penginjil Yohanes sebagai kata pertama di dalam Injilnya. Bereshit, bara Elohim. Bereshit, pada mulanya. Hanya dikatakan pada mulanya ada firman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah, tapi baca, pada mulanya ada firman. En arche en hologos. Nanti kalau kalian belajar bahasa Yunani akan membaca itu. En arche, arche itu kepala kuno, maka kita punya arkeologi, ya. Pada kekunoannya, pada mulanya ada firman. Ya, sang firman itu ada. Maka saya gambarkan di sini sang firman dalam bentuk matahari ini, meskipun ini gambaran yang hanya visual ya. Lalu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia memang pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam teks Yunani dikatakan en hologos pros ton theon. Pros. Ya, kalau kita mendengar kata depan pros, pro itu artinya di depan dalam arti menuju, mengarah. Maka sang sabda itu selalu mengarah pada Allah, selalu tertuju pada Allah. Bukan dalam arti bersama-sama statis, diam saja. Ya, bersama-sama statis itu artinya ini dengan Allah sudah jadi satu begini. Tetapi kalau pros itu berarti kalau ini bayangkan ini Allah, ini sang sabda. Sang sabda itu selalu mengarah pada Allah ke sana, berorientasi pada Allah. Gambarkan nanti dalam seluruh hidup Yesus. Yesus tidak hanya mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tetapi bahwa seluruh hidup Yesus ini terarah pada Allah. Kalau Yesus ditanya, dari mana ajaranmu? Yesus selalu mengatakan, ajaranku dari Bapa. Ya, dari mana mukjizat-mukjizat besar ini, kekuatan ini berasal dari Bapa. Sehingga selalu dikatakan sang sabda ini bersama-sama dengan Allah, dalam arti sang sabda ini selalu mengarahkan hidupnya pada Allah, dekat dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lihat di sini, firman itu abadi, Allah, ya, ilahi, bukan manusiawi, bukan duniawi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maka ayat 1 dan 2 ini menunjukkan asal-usul Yesus. Ya, bahwa sebelum dia berinkarnasi menjadi daging dalam diri Yesus, dia sudah ada lebih dahulu, pre-existent. Sudah ada lebih dahulu bersama dengan Allah. Karena dia adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang perhatikan ayat 3. Ketika dia ada bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Apa yang dimaksud? Ketika sang sabda itu bersama dengan Allah, dia ikut serta di dalam penciptaan. Ya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, seperti dikisahkan di dalam kitab Kejadian, sang sabda itu bekerja bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tanpa sang sabda, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan demikian, kata pertama tadi, pada mulanya itu kapan? Pasti bukan pada saat penciptaan. Pada mulanya itu berarti dalam keabadian, sebelum Allah menciptakan dunia seisinya. Ya, sang sabda itu sudah ada, dan sang sabda itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan dunia seisinya, sang sabda itu ikut bekerja bersama dengan Allah. Ingat bagaimana kisah penciptaan ya di dalam kitab Kejadian bab pertama. Allah menciptakan segala sesuatu dengan apa? Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan
sabdanya, dengan dabar kalau dalam bahasa Ibrani, atau dengan logos kalau dalam bahasa Yunani. Allah mengatakan, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadilah cakrawala, maka menjadi cakrawala. Ketika Allah mengatakan, hendaklah ada penerang di langit dan penerang di siang dan malam, lalu terjadilah terang itu. Maka Allah menciptakan segala sesuatu dengan sabdanya, dengan firman-Nya, dengan logosnya ini. Sehingga di sini dikatakan oleh penginjil Yohanes, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman ini. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Ketika Allah itu mau menciptakan manusia, ya, Allah mengatakan, marilah kita, atau hendaklah kita menciptakan manusia. Nah, siapa kita di situ? Hendaklah kita. Tradisi Perjanjian Lama, tradisi Yahudi memahami kita itu adalah Sang Sabda. Kita itu adalah kebijaksanaan yang bekerja bersama dengan Allah sedari semula. Ya, jadi ini bagian yang pertama, ayat 1 dan 2 bicara tentang Sang Sabda yang masih berada bersama dengan Allah dalam keabadian. Lalu ayat ketiga menceritakan Sang Sabda itu bekerja bersama dengan Allah. Ya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Maka sekarang prolog akan bicara tentang terang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka ada terang dan gelap. Sekali lagi ingat, ini adalah filsafat Yunani, ya, yang sangat dualis. Atas, bawah, Allah, dunia, terang, gelap, kamu dari bawah, aku dari atas, kerajaanku bukan dari dunia ini, dan seterusnya. Maka gambaran-gambaran yang sifatnya dualis, membedakan dua dunia yang terpisah, ini gambaran yang sangat banyak digunakan oleh penginjil Yohanes. Itu alam pikir filsafat zaman itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Sehingga nanti Yesus akan digambarkan sebagai sang terang, cahaya dunia, dan akan dilawan oleh kegelapan. Terus, ya, dikatakan di sini, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Meskipun kegelapan itu selalu menyerang sang terang ini. Tetapi sang terang ini tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Maka lihat nanti dalam perjalanan seluruh Injil, ketika Yesus itu menampakkan terangnya dalam sabdanya, dalam mujizat-mujizat yang dikerjakannya, dia akan mengalami serangan terus-menerus, konflik terus-menerus, dipersalahkan, dituduh menghujat, ya, dituduh tidak menghormati hari Sabat, dan seterusnya. Tetapi selalu akan ditampakkan sang terang ini terus bercahaya. Kegelapan tidak pernah bisa mengalahkan dia. Ya, sampai pada akhirnya dia kembali kepada Bapa. Nah, ayat 6 sampai ayat 8 itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, bisa kita singkirkan sebentar. Ya, karena tidak bicara tentang logos, tetapi bicara tentang Yohanes Pembaptis. Maka bisa kita loncati. Dari ayat 5 kita loncat ke ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia ini. Maka ini digambarkan sang terang itu sedang datang ke dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lihat di situ, ya, nanti sang terang itu ada di dunia ini. Sudah berada di dunia ini, tetapi dunia ini tidak mengenalnya. Lihat nanti Yesus bekerja dengan sabdanya, dengan mujizat-mujizatnya, orang tidak tahu juga siapa sebetulnya Yesus. Ya, bahkan para murid itu juga pelan-pelan sekali hanya untuk bisa mengenali siapa sebetulnya Yesus. Dikatakan di dalam prolog, terang itu ada di dalam dunia, sudah ada di sini, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bukan hanya tidak mengenal dalam arti acuh tak acuh, tidak kenal identitasnya, tetapi tidak mengenal berarti juga dalam arti melawan.
Maka tadi saya katakan kalau kita dikatakan supaya kita mengenal Allah itu tidak hanya secara rasional dalam pemahaman pikiran kita, tetapi mengenal itu berarti menerima, menyatukan diri, menyambut, menjadikan Allah itu sebagai milik saya juga. Sehingga di sini dikatakan sang terang itu sudah ada di dunia. Bahkan seluruh dunia ini diciptakan oleh sang terang itu atau oleh sang sabda itu. Tetapi sampai sekarang dunia belum juga mengenal sang sabda ini. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini sekali lagi menggambarkan apa yang nanti akan dialami oleh Yesus ketika Yesus ada di dunia ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Kemungkinan adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, artinya orang-orang sebangsanya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, ada penolakan, tidak mau menerima, tidak mau mengakui, dan itu dialami oleh Yesus dalam seluruh hidupnya. Ketika dia menjadi sang sabda, sang terang yang menampakkan terangnya dalam pengajaran, dalam mukjizat, dalam cara hidupnya, banyak orang melawan dia. Bahkan orang-orang kepunyaannya sendiri, kaum sebangsanya melawan dia. Tetapi prinsipnya tadi, sang terang ini tetap bercahaya. Kegelapan itu menyerang dan kegelapan tidak pernah menguasainya. Nah, ini kan dualis lagi toh, gaya berpikir seperti ini. Ada terang, ada gelap yang selalu ada dalam konflik. Yang terang dan gelap ini tidak pernah itu berjalan beriringan, itu tidak pernah. Terang dan gelap itu selalu berkelahi, berkonflik. Tetapi dikatakan kegelapan tidak pernah menguasai terang itu. Ayat berapa sekarang? 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, tadi dikatakan sang terang ini bercahaya, diserang terus oleh kegelapan, oleh dunia ini, bahkan oleh milik kepunyaannya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang menerima dia. Nah, menerima dia itu berarti percaya dalam namanya. Ada orang yang selalu menolak, menyerang, tetapi ada orang yang percaya kepada dia. Nah, orang-orang yang percaya kepada dia inilah yang diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi yang menjadi anak Allah itu memang adalah Yesus. Tetapi orang yang menerima Yesus, artinya mengimani Yesus, akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya mewarisi nanti keselamatan yang disediakan oleh Allah. 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Maka yang disebut sebagai anak-anak Allah itu bukan orang-orang yang diperanakkan dari darah atau daging. Artinya status anak Allah itu tidak terikat pada keturunan Yahudi, ya. Karena orang-orang Yahudi yang waktu itu mengaku bahwa kami adalah anak-anak Allah, anak-anak Abraham, anak-anak Ilahi. Ya, sementara orang lain, bangsa lain itu bukan anak-anak Allah, kami yang anak-anak Allah. Yesus mengatakan orang itu menjadi anak Allah bukan karena darah atau daging. Ya, bukan secara jasmani, bukan karena keinginan seorang laki-laki. Bukan karena dia Israel, bukan karena dia Yahudi, tetapi karena dia percaya. Lihat di sini, satu-satunya yang diminta oleh Yesus adalah kepercayaan. Dia mewahyukan Allah supaya dunia percaya bahwa engkau adalah satu-satunya Allah. Dan itu yang dimaksud oleh Yesus dalam seluruh hidupnya nanti. Nah, bagi orang yang percaya itulah Yesus memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini pengantar untuk seluruh hidup Yesus. Maka tadi saya katakan, kalau kita membaca ayat demi ayat itu secara teliti, kita sebetulnya sudah diajak untuk memperkirakan kira-kira nanti kisah seperti apa yang akan saya temukan.
Yesus yang seperti apa toh? Oh, Yesus yang adalah cahaya, yang bersinar, memancarkan terangnya dalam seluruh perbuatannya, dalam sabda dan karyanya. Tetapi cahaya ini selalu dilawan oleh kegelapan. Lihat nanti, kuasa kegelapan mana saja yang melawan Yesus. Ya, kuasa kegelapan yang besar ini yang dikatakan oleh Yesus sebagai penguasa dunia. Ya, ini kekuatan kegelapan yang melawan Yesus. Dan penguasa dunia ini tampil dalam diri siapa? Tampil dalam diri orang-orang Yahudi. Nah, sekarang saya mau berhenti sebentar pada istilah orang-orang Yahudi ini, karena ini penting untuk dipahami. Ya, ini dihilangkan dulu. Ya, saya mau jelaskan satu ini. Nah, keliru. Yo. Nah, ini istilah teknis di dalam Injil Yohanes. Hoi Yudayoi. Ini artinya hoi itu artinya the. Yudaios itu yang dalam bahasa kita menjadi Jews. Orang-orang Yahudi. Jews. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita, orang-orang Yahudi. Nah, ini istilah teknis. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes ada hoi Yudayoi, kita tidak boleh menggeneralisir ini semua orang Yahudi. Tetapi yang dimaksud dengan hoi Yudayoi, orang-orang Yahudi, ini terutama adalah para pemimpin Yahudi. Pemimpin Yahudi yang cirinya selalu menolak Yesus. Tidak mau percaya kepada Yesus. Melawan Yesus. Itu hoi Yudayoi. Lihat di bab 9 kemarin, di ayat bab 9 ayat 22, ya, kalau kalian buka bab 9 ayat 22 kemarin, mengapa orang tuanya itu takut? Ayat 22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Orang tua si buta itu orang Yahudi atau bukan? Orang tua si buta itu orang Yahudi. Nah, kalau dia orang Yahudi, mengapa dikatakan orang tuanya yang adalah orang Yahudi berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan bukankah mereka orang Yahudi? Mengapa orang Yahudi takut pada orang Yahudi? Nah, ini kan pertanyaan kita. Maka selalu harus dipahami orang-orang Yahudi di dalam teks seperti ini harus dipahami sebagai pemimpin Yahudi. Nah, pemimpin Yahudi itu cirinya, karakternya, nanti kalau belajarkan bersama dengan Romo Indra dalam metode tafsir itu ada yang namanya karakterisasi. Karakter para pemimpin Yahudi ini adalah selalu menolak untuk percaya kepada Yesus. Mereka lah yang digambarkan sebagai kekuatan kegelapan yang selalu ini menyerang Yesus terus-menerus. Bahkan sampai akhirnya mereka membawa Yesus pada kematian di salib. Seolah-olah mereka menang, bangga mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu bangkit. Jadi selalu dikatakan di dalam prolog, sang terang itu diserang terus oleh kegelapan. Tetapi kegelapan tidak pernah menguasainya. Ya, sang terang itu selalu akan menang dari kegelapan ini. Ya, gambaran tentang konflik, tentang peperangan dua dunia, dua kekuatan ini selalu digunakan oleh penginjil Yohanes. Lihat nanti ketika dalam perjamuan malam terakhir,
Ya, Yesus sudah memberitahukan bahwa siapa Yudas itu akan mengkhianati dia, lalu dikatakan Yudas itu meninggalkan mereka, meninggalkan ruang perjamuan itu. Dan penginjil mengatakan, dan hari itu sudah malam. Artinya apa? Gelap. Yudas semula bersama dengan Yesus, sang terang itu sekarang keluar meninggalkan sang terang menuju pada kegelapan. Ya kan? Ini gambaran simbolik. Yudas dari kesatuan dengan sang terang, dia pergi menuju pada kegelapan, meninggalkan sang terang. Di taman di seberang sungai Kidron, apa yang terjadi? Yudas datang bersama dengan orang-orang Yahudi, musuh-musuh Yesus. Membawa apa? Membawa lentera dan senjata. Sekarang hanya untuk datang kepada sang terang, dia harus membawa lentera karena berjalan dalam kegelapan. Maka dia membawa lentera, membawa cahaya itu. Dan ini simbol di dalam Injil Yohanes. Kamu sudah bersatu dengan sang terang, kamu meninggalkan sang terang itu. Kamu di sini tidak butuh cahaya. Sudah ada Yesus yang adalah sang terang itu. Tetapi karena kamu meninggalkannya, berjalan dalam kegelapan, sekarang kamu membutuhkan lentera itu. Sekarang kamu butuh lentera itu untuk datang kepada sang terang. Itu simbolik. Maka nanti coba perhatikan pelan-pelan bahasa simbolik Injil Yohanes itu sangat kuat. Ya, dan ini yang justru membuat Injil Yohanes itu indah, ya, menarik untuk selalu dibaca, diperhatikan itu. Baik, ini tentang hoi yudaioi yang tadi saya katakan. Tidak, ini adalah istilah teknis yang digunakan untuk menyebut para pemimpin Yahudi. Oke, ya, tadi Sang Firman bersama dengan Allah, Dia adalah Allah, segala sesuatu diciptakan bersama dengan Dia. Lalu dikisahkan konflik-konfliknya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka digambarkan di sini dalam slide ini, Sang Firman yang semula bersama dengan Allah di sini sekarang menjadi daging. Nah, ini sampai saya tidak tidur semalaman hanya untuk membuat slide seperti ini. Diulang ya, semula bersama dengan Allah, sekarang diutus dalam bahasa itu. Diutus turun ke dunia, menjadi daging. Maka dia yang semula bersama dengan Allah, preeksisten dalam keabadian itu, sekarang masuk dalam dunia yang cirinya adalah tidak abadi, fana, materi ini. Dia masuk dalam dunia ini, tinggal di dunia ini untuk mewahyukan Allah. Maka semula Allah itu tidak dikenal oleh dunia. Tetapi sekarang karena ada Sang Sabda yang diutus masuk ke dunia menjadi daging, mewahyukan siapa Allah, maka dunia bisa mengenal Allah. Ya, maka dikatakan di sana, Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, tinggal. Ya, kata tinggal di dalam dalam bahasa Yunani itu adalah menein. Menein. Atau kalau dalam bahasa Latin menjadi manere. Diam, tinggal di dalam aku. Ya. Maka kalau dalam bahasa Latin nanti ada manete in me et ego in vobis. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini kata kunci di dalam Injil Yohanes. Ya, orang tinggal bersama dengan Yesus. Kalau dalam bahasa Ibrani kita mengenal kata
Sekinah itu, sakan. Sakan itu tinggal. Nah, sakinah itu kan yang diterjemahkan menjadi tabernakel itu. Maka tabernakel kita itu apa toh? Tabernakel kita itu adalah tempat kehadiran Yesus. Sakinahnya Yesus. Ya, Yesus sakan, Yesus menein, Yesus tinggal bersama dengan kita. Maka bayangkan kalau membayangkan Yesus yang tinggal bersama dengan kita, kita menerimanya di dalam yang sekarang namanya tabernakel itu. Karena di dalam tabernakel itu tersimpan hosti kudus yang bagi kita adalah kehadiran nyata Yesus. Sekarang Yesus itu membuat tabernakelnya. Ya, Sang Sabda itu membangun tabernakelnya bersama dengan kita. Sehingga kita mengalami kehadirannya, kita melihat kehadirannya, kita mendengar sabdanya, kita juga melihat mukjizat-mukjizatnya ketika dia bersama dengan kita di dunia ini. Dia yang semula abadi, tidak kelihatan bersama dengan Allah, sekarang menjadikan dirinya itu tidak abadi karena menjadi daging, menjadi manusia. Tetapi justru dengan menjadikan dirinya sebagai manusia, dia bisa mewartakan siapa Allah. Dia bisa membawa gnosis, pengetahuan tentang Allah, wahyu tentang Allah ini kepada dunia, sehingga dunia mengenal dia. Nah, ini yang dibuat oleh Yesus. Dengan sabdanya, dengan mujizat-mujizatnya, Yesus mau memperkenalkan Allah, mewahyukan Allah kepada dunia, supaya dunia ini mengenal Allah. Tetapi apakah yang ilahi, yang abadi itu akan terus-menerus di dunia seperti ini? Pasti tidak. Ya, dalam bayangan orang-orang Yunani, filsafat Yunani, kalau yang abadi ini masuk dalam materi, dalam yang tidak abadi, ini bukan sesuatu yang ideal. Ini tidak ideal ini. Yang seperti ini. Yang duniawi ini tidak ideal. Yang ideal yang mana? Yang ideal ya yang ini. Maka orang yang waras, orang yang ngerti betul, tidak akan puas tinggal di sini. Tidak mau tinggal di sini. Kalau roh saya masuk dalam tubuh saya, menjadi daging di dunia ini roh itu terpenjara oleh jiwa. Roh itu roh itu terpenjara oleh daging, oleh tubuh saya ini. Jiwa saya ini tidak merdeka karena dikubur oleh badan saya ini. Sehingga yang diidealkan adalah terpisahnya jiwa dari badan. Supaya apa? Supaya roh itu kembali ke sana, ke dunia ide. Maka disebut ideal. Dunia ide, dunia yang abadi, dunia yang ilahi ini. Begitu juga Yesus, Sang Sabda yang tadi menjadi daging tinggal di antara kita, sehingga kita melihat kemuliaannya tidak akan terus-menerus tinggal di dunia ini. Kita masih berapa? 10 menit ya. Tidak akan terus-menerus tinggal di dunia ini. Tetapi dia akan kembali kepada Bapanya. Lihat di sini, maka Sang Firman yang sudah menjadi daging itu akan kembali kepada Bapanya. Nah, Sang Firman menjadi daging yang ada di ayat 14, itulah yang kita sebut sebagai inkarnasi. Misteri inkarnasi. Kita pasti sudah mempelajari ini di dalam misteri Kristus atau pengantar teologi Kristiani bersama Romo Marto atau Romo Marto atau Romo Subalia atau Romo Pras itu. Ya, dan peristiwa inkarnasi ini merupakan peristiwa besar dalam sejarah hidup Yesus. Bahwa dia dari yang mulia, yang Sang Sabda, yang ilahi, sekarang mau turun ke dunia. Sekarang bayangkan sedikit ya apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam skema yang sama. Di dalam surat kepada jemaat Filipi, dia yang dalam rupa Allah. Dikatakan oleh Paulus dalam rupa Allah. Kalau Yohanes tadi mengatakan dan Sang Firman itu adalah Allah. Paulus mengatakan dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, tetapi dia mengosongkan diri, artinya menjadikan dirinya rendah.
Yang oleh Yohanes disebut inkarnasi. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat sampai mati disalib. Ya kan? Berarti dalam pemahaman Paulus yang namanya inkarnasi, dia sebut sebagai kenosis. Ya, apa yang oleh Yohanes disebut inkarnasi, sabda yang ilahi menjadi daging, oleh Paulus disebut kenosis, pengosongan diri. Tetapi apakah menurut Paulus dan menurut Yohanes sang sabda yang menjadi daging tinggal di dunia berhenti di situ? Pasti tidak. Ya, pada akhirnya dia yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Naik lagi kepada Allah. Dan kapan sang sabda yang menjadi daging itu kembali kepada Allah, ini adalah peristiwa salib. Maka salib itu apa? Kalau dalam pemahaman Paulus, salib itu adalah ketaatan. Dia taat sampai mati disalib. Dan justru karena dia mati disalib dalam kerendahannya seperti ini, dia lalu ditinggikan. Dan Allah meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Kapan Allah meninggikan dia, memberikan nama yang mengatasi segala nama adalah dalam peristiwa salib. Sehingga dalam Injil Yohanes yang namanya salib ini adalah saat ketika Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Salib tidak pernah disebut sebagai saat Yesus menderita. Lain dengan teologinya Injil-Injil sinoptik. Ya, kita harus memahami Injil Yohanes ditulis beberapa puluh tahun sesudah Injil sinoptik, ya. Maka teologinya itu pasti sudah berkembang. Kalau Injil sinoptik itu merenungkan salib sebagai peristiwa derita, kesengsaraan, saat-saat Yesus itu merasa ditinggalkan oleh Bapaknya, bahkan sampai di situ. Paulus Injil Yohanes merenungkan salib ini justru sebagai saat ketika Yesus ditinggikan. Allah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Artinya nama Yesus itu nama yang paling terpuji. Injil Yohanes merenungkan salib ini adalah saat ketika Yesus kembali kepada Bapaknya. Atau saat ketika anak manusia itu ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga dalam pemahaman Injil Yohanes yang namanya salib itu adalah peristiwa kemenangan. Lihat itu salib dalam tradisi gereja Ritus Timur Ortodoks, salibnya pasti gede-gede. Seperti apa ya? Salib model-model salib TC yang dipakai itu. Salibnya gede, Yesusnya dengan wajah akan lurus ke depan dengan mahkota. Lalu dengan baju raja yang baju kebesaran itu, badannya itu pasti tangannya tegak lurus, tidak pernah tangannya itu lemah gitu ya. Dia berpijak kokoh pada sandarannya. Karena yang digambarkan di salib di situ adalah raja, bahwa salib itu adalah tahta bagi Yesus. Suster Simpo mungkin masih ingat salib di kapel novisiat, itu kan model-model seperti itu kan. Salibnya gede, Yesusnya itu juga lurus, memandang, dan masih dengan mahkota. Dan inspirasi itu datang dari mana? Dari Injil Yohanes ini. Dari surat Paulus. Bahwa yang namanya salib adalah saat ketika Yesus, sang Raja Israel, itu ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga salib itu adalah saat kemuliaan. Lihat di sini nanti bedanya dengan Injil-Injil sinoptik. Maka kalau kita membaca Injil, meskipun ceritanya tentang Yesus, sama-sama berbicara tentang Yesus, tetapi cara merenungkannya sudah berbeda. Pengenalan penginjil akan Yesus itu juga berbeda-beda. Nah, justru kekasan seperti inilah yang harus kita kenali. Injil Yohanes itu punya cara yang sangat khas dalam merenungkan siapa Yesus. Nah, kalau membaca pola atau skema yang saya buat, coba nanti slide yang saya buat ini digunakan untuk belajar sendiri sambil membaca prolog. Nanti pelan-pelan kita sebetulnya sudah diantar untuk membaca Injil Yohanes. Siapa toh Yesus itu?
Ya, dia yang semula bersama dengan Allah dalam keabadian, dia adalah Allah menjelma menjadi daging, tinggal bersama dengan kita sebagai cahaya yang memancarkan terangnya, sebagai utusan yang diutus untuk mewahyukan siapa Allah. Sampai pada akhirnya lewat salib dan kebangkitan dia akan kembali kepada Allah. Apakah sudah sampai di sini dia akan diam saja? Ya. Di bab 14 Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana, ke rumah Bapa ini, mempersiapkan tempat bagimu. Dan kalau sudah siap tempat itu, Yesus akan datang lagi ke sini. Ke dunia ini. Datang untuk apa? Datang untuk membawa engkau. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Nah, ini yang disebut sebagai parusia. Penting ini. Kedatangan Yesus yang pertama adalah yang ini. Inkarnasi. Sekarang Yesus sudah ada di dunia, sudah disalibkan dan bangkit. Yesus yang mulia akan datang lagi. Dan kedatangan Yesus yang mulia inilah yang kita kenal sebagai parusia. Yang dalam tradisi Kristen awal itu sangat dinanti-nantikan. Nah, inilah kedatangan yang kedua. Yang juga dinanti-nantikan. Kalau Yesus yang mulia itu nanti sudah mempersiapkan tempat di rumah Bapa, dia akan datang kepada kita untuk membawa kita. Membawa kemana? Kepada Bapa. Supaya di tempat di mana aku berada, nah Yesus ada berada di sini bersama dengan Bapa ini. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Dengan kata lain, tujuan dari seluruh hidup Yesus di dunia ini adalah memperkenalkan Allah, supaya kita yang mengenal Allah pada akhirnya juga sampai kepada Allah. Lihat tujuan Injil Yohanes. Injil Yohanes itu ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Dan supaya dengan percaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Artinya kalau saya percaya, saya menerima Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, pada akhirnya saya dibawa kepada Allah di sini. Di tempat di mana Yesus berada, di situ kita juga berada. Hapus lagi. Oke, semoga bagian itu membantu kita untuk mengenali prolog. Nanti masih akan kita bahas beberapa hal ke depan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di LMS dan akan saya tanggapi di situ, sehingga tidak usah menunggu minggu depan, dan semoga saya cukup rajin untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, masih ada 2 menit. Apakah ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita? Maka silakan sekarang teman-teman membaca bagian tentang prolog yang ada di dalam komentar-komentar. Kalau di perpustakaan Konflik punya komentar yang cukup bagus, baca. Kalau tidak ada, jangan segan-segan mendownload buku-buku itu, komentar-komentar itu. Sudah kenal PDF Drive ya, pdfdrive.com itu banyak di situ. Dan itu bisa di-download. Saya juga banyak menggunakan situs itu untuk download buku-buku teologi yang bagus-bagus, termasuk Injil Yohanes. Beberapa yang nanti, karena saya tidak bisa mengupload buku itu di LMS. Ya, lebih dari 50 MB itu sudah tidak bisa saya upload di LMS. Bisa saya bagikan lewat WhatsApp, tetapi itu nanti kesulitannya tinggi. Maka lebih baik cari sendiri di mana, di situs-situs yang tersedia, bisa kita pelajari secara bebas. Oke, kalau nanti saya melihat ada suatu yang informasi yang sangat khusus dalam buku tertentu, mungkin akan saya potongkan lalu saya
upload di LMS. Tapi kalau utuh bukunya memang agak sulit karena bahan yang bisa, file yang bisa diupload di LMS itu maksimal memang hanya 50 MB. Begitu teman-teman, ada pertanyaan terakhir satu? Kalau tidak, mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.